Nah itu yang nggak diterima karena apa sih biasanya? Karena Aryo Astungkoro ini sebenarnya dia tipikal yang langsung minum dia. Kalau sekarang sih gue lebih mikir kayaknya gue kayak nggak mau pacaran sih, gue mau taaruf aja. Ni hao. Hai ni hao, kongsi pacai. Terus apa? Panjang lagi, gue juga susah, gak pernah Ampo ni Laila. Cie, gitu aja. Oke. Jangan gini aja minta angpau lo. Oh iya. Gimana sih nih? Selamat datang semuanya di Ya Nggak Sih Podcast. Oh enggak, ini sih Apa? podcastnya tuh harus kayak gitu. Oh gitu. Jadi mau diulang. Ya Nggak Sih Podcast. Nah gitu. Oke. Biar terasa ada perbedaan. Oke, anyway, ini adalah special Imlek gitu ya. Jadi sengaja hari ini kita berpakaian seperti halnya Gila. akar kita masing-masing. Aku udah kayak barongsai guys. Nggak ada barongsai pakai congsam. Lu dari mana sih? Ya udah aku kayak kungfu panda kalau gitu. Itu bisa. Kungfu panda kok kecil gitu Iya, badannya oke. gimana sih, heran gue. Anyway, jadi hari ini mungkin sebenarnya bukan pas lagi Apa tuh? Imlekan banget sih kita tayangnya. Ini kita tanggal 29. Imlek kan masuk tanggal 1. Oh iya belum Imlek ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi mungkin kalian kalau mau mempersiapkan angpau buat kita berdua, kami akan menerima dengan senang hati ya. Tolong disiapkan pecahan 100.000 segepok. Makasih. Enggak, gue mah nggak kayak gitu anaknya. Gue nggak pernah minta-minta apa. Minta cek aja ya. Enggak, enak. Oh nggak aja. Gue cuman berharap klien-klien yang mau masuk, mau endorse, iya. mau masukin barang-barang di sini kan sepi Nah, banget. silahkan. Boleh. Kita masih banyak space untuk di endorse di sini. Bukan lagi. Iya. Iya kan. Kalau mau endorse baju juga nggak apa-apa. Kita makin lama makin pusing mau pakai baju apa lagi. Iya. Udah bingung baju ada yang udah sampai ke ulang 2 kali cuy. Lupa. Iya. Dasar. Aduh, gue lupa ya, maklum lah. Nggak apa-apa, faktor Gitu. umur juga kan. Nah, tapi nih kalau misalnya kita ngomongin soal Imlek-Imlekan, ini adalah saat-saatnya buat orang-orang Chinese dan kalau misalnya mungkin Lebaran gitu untuk orang-orang Muslim itu untuk bersilaturahmi. Ini adalah saat yang paling deg-degan guys untuk mengenalkan pacar lo, gebetan lo, selingkuhan lo yang akan menjadi pacar mungkin ya ke orang tua dan keluarga lo yang akan ditatap dengan nanar. Yang akan ditatap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Iya. Berapa Gitu. harganya? Iya, wow. Lucu juga ya. Iya. Mungkin ini akan relate sama teman-teman kita yang keturunan Tionghoa gitu ya. Dan juga orang-orang yang punya pacar Tionghoa. Nah. Kalau enggak sih mungkin nggak relate. Nggak juga sih Tapi sebenarnya. Gue udah campur, gue mix breed gitu. Jadi kalau mix breed. anjing gue Milo ada stambumnya, gue tuh udah nggak jelas asal usulnya. Oh, jadi Ya casingnya aja Cici. Ibarat anjing kalau misalnya udah campuran tuh nggak punya surat-surat, lu juga udah nggak ada surat-surat. Betul sekali. Oh gitu. Jadi Soalnya nggak ada yang nggak ngerti stambum. nah ya itu karena gue hari ini punya Cheongsam cuma satu sih sebenarnya. Seumur hidup lo. Ini udah dari mungkin gue sekolah kayaknya, tapi untung ya muat bajunya masih. Jadi Gitu. lu bener-bener konsep yang tinggi tuh ke atas bukan ke samping ya. Ya, Lu kayak mana gitu. ada tingginya ke samping Aryo. Ya maksudnya jadi gendut. Iya, gue bertumbuh ke atas. Nah, gitu. Iya. Tapi kalau kita ngomongin lagi nih soal orang tua dan pasangan lo, pacar lo gitu. Lo berapa lama lo biasa ngenalin pasangan lo ke orang tua lo? Berapa lama biasanya gue ngenalin? Jadi lu baru pacaran langsung, wah gila mau gue bawa ke pelaminan nih, gue kenalin sekarang Cie. Gitu. Berapa lama? Iya. Gue sih, berapa lamanya gue tergantung dari kesiapan pasangan gue, menurut gue. Oke. Jadi bukan menurut dia, tapi menurut Iya. gue. Jadi ada beberapa yang misalnya gue dari awal, gue pacaran udah hampir setahunan, tapi gue ngerasa kayaknya lu belum siap deh buat gue kenalan sama orang tua. Oke. Maka nggak gue. Dia nggak siap dianya bukan elunya. Guenya. Oh, elunya. Jadi misalnya gue ngeliat nih, Oke. misalnya lo nih pasangan gue, terus gue ngeliat kayaknya lo belum layak buat gue kenalin ke orang tua gue, maka nggak gue kenalin. Mau lo Oke. 2 tahun, 3 tahun, nggak akan gue kenalin. Iya. Pantesan gue di sini waktu itu nggak dikenalin sama mamanya Aryo. Karena lo bukan calon gue.
Takutnya nyokap gue yang ngarep. Mamanya ada di atas, gengs. Terus gue di sini, halo tante, gitu. Enggak deh, nggak ketemu juga. Sorry banget. Takutnya gini, anaknya udah aman nih nggak ngarep. Ibunya yang lebih ngarep. Itu lebih bikin deg-degan. Bahaya, gengs. Bahaya, Iya, gitu. bener. Iya, kalau gue tuh biasanya basicnya adalah dari gue ngeliat nih kira-kira apakah sudah layak untuk gue kenal atau belum. Karena gue takutnya gue asal main kenalnya terus tiba-tiba orang tua gue udah kayak menolak di awal atau nggak ngeliat ada sikapnya dia yang bertentangan dengan kebiasaan di keluarga gue. Itu jadi masalah gitu. Jadi ribet ya. Tapi apa sih biasanya yang bertentangan itu tuh apa faktor-faktor yang menjadi penolakan untuk orang tua lo? Aduh, banyak lagi. Orang tua gue tuh memang they are not an easy person gitu to approve someone to come into our family. Jadi kayak kakak gue tiap kali punya mantan tuh selalu nggak direstuin, gue nggak tahu kenapa. Tapi mantan dia agak aneh-aneh sih actually. Oke, berarti nalarnya orang tua itu biasa kalau udah say no jangan diterusin ya? Iya sih. Iya kan? Iya, berarti udah bener ya gitu ya. Nah kalau gue alhamdulillahnya sekarang aja ngomong alhamdulillah lo pada pakai ini. Jangan, gue nggak boleh. Oh iya. Nanti mati. Ada apa-apa lagi nih. Terus. Ya, karena gue kebetulan Chinese tapi Muslim. Kalau lo Chinese tapi non Muslim. Gitu. FYI, soalnya suka banyak yang nanya juga. Katanya, emang kenapa kalau susah ngomong alhamdulillah? Bukannya nggak boleh nih. Ada yang mati. Iya, kameranya mati apa gitu. Takutnya nggak direstuin. Oke. Nah kalau gue alhamdulillah sampai sekarang pacar-pacar gue tuh diterima sama orang tua gue. Ada 1-2 yang nggak diterima, tapi sisanya tuh diterima. Nah itu yang nggak diterima karena apa sih biasanya? Karena satu itu nyokap gue tuh ada satu suku yang nyokap gue nggak suka. Karena dulu nenek gue juga pernah ngomong hal yang sama ke nyokap gue kayak aku nggak mau kalau kamu nikah sama suku ini gitu. Karena itu terbawa sama nyokap gue. Pada saat itu sukunya memang nyokap gue nggak suka, jadi ya nggak bisa lanjut lah gitu. Oke. Yang satu lagi karena jadi gue tuh sukanya sama cewek-cewek yang agak nakal kayaknya. Maksud gue yang bad girls. Oke, so here's the thing. Agresif karena Aryo Astungkoro ini sebenarnya dia tipikal yang langsung minum dia. Tipikal yang diem-diem aja, minta dicolek duluan gitu loh. Gitu anaknya, suka bukan cowok-cowok geragas gitu, ya nggak sih? Bukan. Gue gak suka mulai duluan, jadi gue sukanya dimulai dulu gitu. Tapi kalau kamu udah mulai, aku bisa lebih dari kamu. Oh gila, ngeri banget gue main kayak gini. Aduh Tuhan, jauhkanlah hamba. Terus? Nanti juga. Enggak. Oke. Enggak. Taurus cek, coret. Pisces coret. Virgo coret. Kok coretin semua? Jangan dong. Taurus, Virgo, Pisces. Lupa lagi kan? Lupa. Aquarius coret. Iya. Ih, Aquarius iya. Iya kan jadi Aquarius. Oh, bergetar kamu. Oke, next. Iya, jadi mana tadi gue sampai lupa. Oh iya, gue sukanya sama Iya, benar. Sedangkan nyokap gue tuh senangnya cewek-cewek kalem. Cewek-cewek yang keibuan gitu. Jadi gak pernah klop. Nah, tapi selama ini cewek-cewek gue kebetulan jago actingnya. Jadi aman-aman aja. Namun ada beberapa yang jadi diri mereka sendiri. Itu yang menjadi masalah. Karena nyokap gue ngeliatnya langsung kayak gila nih perempuan. Wah untung pantesan Aryo gak kenalin gue ke maknya. Maknya bisa bingung ngeliat gue. Tapi lu tau gak, jadi di keluarga gue kayak misalnya lo nyender sama gue aja, nyokap gue tuh bisa kayak kok perempuan gitu sih gitu. Nyokap gue tuh masih kolot. Itu jadi iya kayaknya oke. No comment. Ngomong dong, spill dong. Enggak, gue apa-apa. Maksud gue gini. Kalau orang tua lo kaku, memang please don't do that sih gitu. Maksudnya jangan showing affection di depan orang tua lo gitu. Maksud gue kayak gitu. Itu kan kita menghargai orang tua aja gitu ya. Because kalau gue ngerti keluarga gue tuh keluarga yang cold, dingin banget gitu loh. Jadi gue nggak akan mungkin misalnya kayak gue bawa pacar gue terus kayak gue peluk-peluk gitu depan. Wow, kelar hidup gue. For some reason gue ngerasa kita tuh sama banget. Iya kan, bener kan? Didikan mak gue militer guys. Kalau misalnya lo nggak ngapa-ngapain aja tuh lo udah kayak tertuduh gitu, bisa diomongin. Tapi kalau misalnya sampai lo berani depannya gitu, kelar sih. Gue sih cari aman aja sih. Gue setuju, karena menurut gue lebih parah dari gue orang tuanya. Bahkan lo pacar beda agama aja lo gak berani kenalin kan? Gue sampai putus gak gue kenalin. Kalau gue masih berani. Iya.
Iya, enggak. Karena belum diapa-apain aja, belum gue kenalin aja, gue udah dituding gitu kan. Jadi kayak gue males gitu. Gue bukan masalah beda agama atau kayak gimana ya. Gue sih nggak apa-apa gitu. Cuma maksud gue, for some reason gue belum surely sama dia. Jadi ngapain gue ribut di awal gitu. Iya, serius? Padahal pacaran udah lama loh waktu itu. Iya, cuma kan karena kita tahu ya, maksudnya ada beberapa beberapa kasus gitu. Jadi kayak gue kayak harus melihat lebih lagi dan lebih lama lagi mungkin ini kayaknya gimana gitu. Soalnya kalau misalnya gue paksain gue ngomong juga, gue akan berantem di awal terus ujung-ujungnya nggak jadi juga kan, ngapain, capek nggak sih gitu. Nah, karena penghalangnya pada saat itu tidak cuma urusan agama aja, iya, tapi ada penghalang yang lain. bener. Dan gue juga tahu kalau misalnya untuk urusan agama itu udah kartu mati sih kalau di keluarga gue, nggak bisa. Kayaknya walaupun gue nggak beragama banget ya tadinya, maksudnya gue ngerasa kayak orang tua gue tuh kayak udah hidupnya di surga, nggak menapak ke bumi gitu. Jadi nggak mungkin deh gitu, jangan cari gara-gara gitu. Kalau sekarang gue lebih cari yang seiman sih. Gitu, walaupun yang seiman juga sama bangsatnya. Oke, next. Gak semua yang beriman itu Oke, gue nggak cari yang gue cari yang seiman, tapi gue nggak cari yang seniman. Cie, apa sih? Aduh, mudah-mudahan tayang ya yang ini. Tapi kalau lu sendiri, berarti lu punya patokan tersendiri nggak sih untuk kapan nih gue mengenalkan pasangan gue ke orang tua gue? Atau sama kayak gue tipikalnya? Gue selalu takut sih untuk mengenalkan orang ke orang tua gue, karena orang tua gue pasti akan reject di awal gitu. Serius? Iya, pacar kedua gue, pertama sama kedua gue kenalin karena memang gue waktu itu masih sekolah ya. Tapi yang ketiga itu yang paling lama dan gue nggak kenalin itu sampai gue putus karena memang beda agama. Itu udah satu yang di luar dari kebiasaan gue gitu. Nah, kalau yang awal-awal itu karena gue masih sekolah, mungkin rejectionnya dari orang tua gue adalah, ini masih kecil lah gitu, ngapain sih lo pacaran-pacaran, walaupun pacar gue yang pertama tuh anaknya baik gitu. Nah, terus yang terakhir yang gue kenalin ke orang tua gue, dan itu juga di reject. Keras agama. Iya, tapi itu juga di reject karena tatoan. Tatoan, terus ya background story-nya lah gitu, terus kayak selain background story-nya juga itu rambutnya? Profesinya, iya, keberatan orang tua gue. Nggak, itu rambutnya udah dipotong? Udah. Tetap ditolak? Iya. Orang tua gue makanya gue bilang, bukan karena lo siapa-siapa gitu, memang susah, memang mereka tuh susah orangnya gitu. Jadi dia nggak memandang lo tuh siapa, dia nggak memandang lo seagama. Kalau dia punya pemikirannya sendiri lah. Kalau misalnya menurut dia nggak oke, enggak gitu. Tapi sampai ya gue, kalau anaknya tuh gue, kalau misalnya gue udah punya pacar yang gue emang udah yakin, gue akan coba fight buat dia gitu. Dengan menjual dia segila-gilanya gitu, sampai akhirnya terjual lah dia. Jadi susah ya? Susah itu banget. kenapa nama lo Susan? Jadi Iya. buat prinsip orang tua lo, mau dapetin Susan, susah! Gue ganti nama deh abis ini cuy. Gila, ribet ya hidup gue. Apa jadi gampang? Bambang. Berjakun, serem juga. Oke. Berarti sebenarnya lu punya pertimbangan khusus juga untuk kapan memperkenalkan pasangan lo, karena lu juga udah bisa naker nih, kira-kira Iya. orang tua lo tuh menerima pasangan lo apa enggak? Kalau sekarang sih gue lebih mikir kayaknya gue kayak nggak mau pacaran sih, gue mau taruh aja. Jangan asal ngomong, nanti nggak tayang lagi. iya. Agama lu nggak di situ. Nyala nggak sih? Ini jadi takut. Anjir, bentar guys, gue cek kok nyala. Kok ini udah merah-merah sih? Itu udah mau habis. Jangan ditunjukin. Udah capek-capek pakai gini yang diliatin juga produknya apa. Salamonnya coba dong di endorse dong. Takut gue. Iya, jadi kalau menurut gue sekarang gue kan gue memang nggak pernah cari yang main-main gitu. Gue selalu mencari yang serius. Azan, coba sholat dong. Pacar mana pacar yang dulu sholat gitu. Nggak, jadi maksud gue kalau gue tuh lebih ke gue mencari yang serius. Jadi mungkin ketika gue udah mencari yang serius, gue udah struck baru gue pacarin nih. Gitu. Jadi gue akan mungkin pengenalannya jauh lebih lama. Setelah gue pacarin, mungkin langsung gue kenalin ke orang tua gue. Gitu. Kayak maksud gue kayak hari gini, buat gue nggak mau buang-buang waktu lagi nggak sih? Gue kalau memang gue nggak struck, nggak akan gue pacarin. Ngapain nambah-nambahin list gue? Capek cuy. Ya nggak sih? Emang hari Asungkoro listnya banyak. Gue enggak, karena gue sedang tidak mencari tahapannya. Gue lagi Ariel lagi selibat. Selibat? Iya. Apa tuh? Nggak tahu, asal ngomong. Ih, aneh lu.
Skoprik kadang-kadang. Ada tapi kayak selibat gitu. Nggak ada. Masa sih nggak ada? Nggak ada. Lu cari di KBBI. Nggak ada selibat. ya? Anjir. Terlibat. Oh ya. Ada kalau bahasa Inggris itu selibasi gitu. Selibat tuh selewat. Selibat adalah, nih ada ya. Selibat adalah keadaan tidak menikah secara sukarela. Membangsat nih perempuan kadang-kadang sama gue. Nah, terus apa? Berpantang secara seksual atau keduanya biasa karena alasan agama. Anjing beneran ada dong, gue baru tahu. Ini memang selibat. Ada selibat. Karena gue pernah banget dulu, gue nonton beberapa film, dia ngomongnya bahasa Inggris tuh selibasi gitu. Ada selibat. Bahasa Inggris selibasi. Selibat. Gitu, gila, hari ini gue lebih pintar dari Alsung Koro. Pasti karena gue pakai kacamata, cuy. Nolong. Gitu jadi ceritanya. Nah, kalau lu gimana? Ya tadi gue udah, ya sama. Kalau gue soalnya gue nggak akan mungkin kenalin kalau gue ngerasa belum layak aja buat Iya. gue. Nah, tapi berarti lo sama gue sama-sama orang yang tipikal kita lihat dulu nih pasangannya kayak apa, baru dikenalin ke orang tua lo ya. Tapi menurut lo kapan sih waktu yang tepat buat ngenalin pasangan lo? Oh, ini secara general ya. Kapan waktu yang tepat menurut gue? Sebaiknya lo mengenalkan ketika lo sudah sama-sama yakin lo mau ke jenjang berikutnya. Karena gini, so here's the thing. Iya. Gue tuh sering mikir kayak teman-teman gue bilang, nggak usah dikenalin dulu yo, nanti aja kalau misalnya lo udah mau nikahin dia apa segala baru lo kenalin. Nah pertanyaan gue, emang lo yakin orang tua lo bakal langsung setuju? Iya, Bayang itu gak? benar. Let's say lo udah pacaran 10 tahun nih, tiba-tiba lo kenalin, orang tua lo nggak setuju, lo mau gimana? Iya. Sia-sia tuh 10 tahun, malas banget kan. Jadi kalau buat gue sih nggak mau. Gue sih mendingan kalau mau kenal itu dari awal, Iya. ketika gue misalnya gue sama lo, gue udah tahu kalau gue udah mau serius nih sama lo, gue akan langsung kenalin. Jadi kayak Benar itu benar. setidaknya boundaries yang pertama tuh udah diruntuhin Iya, dulu iya, nih. iya. Iya kan? Kalau menurut gue kan ada kata pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, Iya. ya kan? Jadi menurut gue mendingan kalau memang misalnya lu udah serak sama dia, lu pacarin, ya paling menurut gue 2-3 bulan lu udah ngelihat oh nih orang kayaknya oke nih. Serius gitu. lu? Iya, mungkin perhaps udah gue kenalin. 2-3 bulan? Iya. Cepet banget. Iya, soalnya Sparks hilang di bulan ke-6, nanti keburu gue berubah pikiran. Anjir, goblok. Ini enggak, lo tau dari mana dulu? Apa? Enggak, ini lo berdasarkan data atau Iya, cuma lo doang? ada satu psikolog yang cerita sama gue kalau Sparks itu hilangnya 3-6 bulan. Jadi maksimal 1 tahun. Sebelum gue berubah pikiran ya kan, jadi gue kenalin dulu ke orang tua gue. Gak maksudnya gini, kalau misalnya mereka ada pandangan, oh ini kayaknya nggak bener deh gini-gini. Kalau gue kan orangnya memang cukup logik gitu. Jadi kalau misalnya menurut gue, memang masukan dari dia itu ancang-ancang buat gue lihat di bagian itunya lebih lagi gitu. Atau misalnya kalau menurut gue dia nggak logik, gue akan fight gitu loh buat pasangan gue gitu. Tapi menurut gue kalau makin cepet lo kenalin, ya udah gitu. Maksudnya ada waktu penyesuaian juga kan buat dia masuk ke keluarga lo atau dia kenal keluarga lo. Ada waktu buat lebih kenal lah gitu ketimbang baru nanti-nanti. Buat apa juga lo tunda-tunda gitu maksud gue. Kalau sekarang ya, kalau dulu kan gue masih lebih banyak pertimbangan. Kalau sekarang gue mungkin lebih cuek kali, bodo amat gitu. Lihatin dulu soalnya sekarang lo ya? Iya, kayak ya udah lo mau terima, kalau lo nggak mau kenapa gitu. Gue akan tanya gitu. Tapi kalau misalnya dia kenapa masuk akal, gue terima. Kalau nggak masuk akal, gue fight. Gitu. Okay. Buat gue percuma, gue tahan-tahan juga ya. Kalau maksudnya kan gue dicari seperti yang mereka mau, misalnya seagama gitu. Terus mungkin kalau seras gue rasa nggak mungkin karena gue nggak suka. By the way, gue nggak suka koko guys, gitu. Terus udah gitu, gue baru sadar itu, gitu. Nah terus karena menurut gue koko itu terlalu putih. Gue udah putih, mau jadi apa anaknya? Pucet, kayak cecak ya kan. Nah terus maksud gue, maksud gue tuh kalau gue udah mencari orang seperti yang lo mau apa lagi gitu, lo ngerti nggak? Gitu, itu sih pertimbangan gue. Kalau lo gimana? Iya, sama sih menurut gue ya, tadi gue bilang, gue sih mendingan dari awal kenalin, jadi abis itu tinggal gue sama lo nya cocok apa enggak. Iya, bener. Cocok ya lanjutin, Iya. kalau enggak ya nggak apa-apa, at least si boundaries yang pertama udah lewat dulu, daripada gue kayak nyimpen bom waktu men. Benar. Cuma ini menurut gue sih harusnya ya ini buat lo semua mungkin, entah cewek entah cowok di luar sana lah, kalau misalnya
lo mau ngenalin, ya harusnya tuh dikenalin. Masa lo nggak berani ngenalin pasangan Nah, atau orang tua? itu dia. Tapi nih, kalau menurut data yang Aryo cari, Wih. Aryo cari, gue suruh baca, panjang banget cuy, gitu. Menurut ahli kencan, cie, dan CEO Forum Relationship Advice, April Masini bilang, waktu ideal untuk memperkenalkan si pacar dengan orang tua lo dalam rentan waktu antara 6 bulan sampai setahun pacaran. Tuh bener kan? Karena yang itu tadi gue bilang, si spark itu hilangnya antara 6 sampai 1 tahun. Gitu. Nah, setelah 6 bulan berkencan, lo bisa mengenal orang itu baik atau buruknya. Biasanya dalam kurun waktu tersebut, lo lebih sering memutuskan suatu hal dan memiliki komitmen satu sama lain. Jadi, lo udah lebih pakai logik lo nih, gitu ya. Apakah ini cuma terbawa perasaan doang, atau memang ini bener nggak sih he's the one gitu kan. Nah, dan waktu ini tuh adalah waktu yang cocok untuk diperkenalkan kepada orang tua. 3 bulan pertama itu lo pasti akan kenalan dulu nih masing-masing, ya kan. Sesudah itu yang gue bilang tadi, sesudah common sense lo udah mulai jalan gitu. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk memutuskan apakah mesti dikenalin ke orang tua apa enggak. Kalau lo masih ngerasa ragu-ragu, ya udah sampai di situ aja. Jangan apa jadi tuh jadi pressure antara lo sama pasangan lo, gitu. Jadi jangan kelihatannya ada sesuatu hal yang dipaksain. Kalau lo masih ragu-ragu, mendingan keep it that way aja. Dan Mas ini nih bilang kalau jangan mengambil langkah tersebut karena itu akan membuat lo sama pasangan lo akan jadi nggak nyaman, gitu ceritanya. Langkah tersebut tuh maksudnya apa? Langkah tersebut tuh adalah iya, lu kenalin paksa, walaupun lu sama pasangan lu tuh ngerasa ragu, akhirnya tuh ujung-ujungnya jadi nggak nyaman, gitu jadi ceritanya. emang harus sama-sama kesepakatan bersama. Sama-sama lo yakin, baru maju, gitu yo. Masa ke orang tua nggak berani kenalin, tapi tiap kali ketemuan mintanya dikelonin? Ah,